Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan membahas tentang eksposisi. Apa artinya setan adalah seekor naga dalam Wahyu yang ke-12. Dalam Wahyu 12, Rasul Yohanes menyaksikan masa kesengsaraannya mengerikan sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Wahyu ini mencakup pandangan yang luas dan menyeluruh tentang peperangan rohani yang sedang berlangsung antara Yesus, umat Tuhan, dan setan. Penglihatan itu menampilkan seorang wanita hamil yang mewakili Israel. Perempuan itu melahirkan seorang anak, Yesus Kristus, Mesias Israel. Pada ayat yang kelima, bandingkan Wahyu 19 ayat 15, Mazmur 29. Dia adalah mercusuar pengharapan di tengah-tengah kesengsaraan dan pahlawan dalam kisah ini. Tentu saja, ada juga tokoh antagonis, seekor naga yang dijelaskan tanpa keraguan sebagai metafora untuk setan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yohanes menggambarkan dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat 3-4 lihat juga pada Wahyu 13:1, 17 ayat yang ketiga. Naga itu menyerupai binatang keempat dalam penglihatan Daniel yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya dalam Daniel 7 ayat yang ke-7. Binatang buas yang dilihat Daniel juga memiliki 10 tanduk yang melambangkan 10 raja duniawi yang berkuasa yang dipengaruhi oleh naga itu untuk menindas umat Tuhan. Lihat Wahyu 17 ayat yang ke-12. Setan telah lama menjadi musuh bebuyutan Tuhan, musuh besar dan pendakwa umatnya. Kejadian 3:1-5, Efesus 6 ayat 11-13, 1 Petrus 5 ayat ke-8, Wahyu 12 ayat yang ke-10. Alkitab menggambarkan setan sebagai naga karena ia sangat kuat, menakutkan dan mampu menyebabkan banyak kerugian. 1 Yohanes 5 ayat 19, 1 Petrus 5 ayat ke-8. Yang menarik dalam kitab Kejadian, setan muncul sebagai seekor ular. Dalam kitab Wahyu, ular itu berkembang menjadi seekor naga yang mengerikan. Naga dalam Wahyu 12 mencari pembalasan terhadap gereja melalui penganiayaan karena ia telah dilemparkan ke bawah dari surga. Wahyu 12 ayat 9 bandingkan Yesaya 14 ayat 12-15, dan pada akhirnya akan dikalahkan oleh Kristus. Yohanes 14 ayat 30, Roma 8 ayat yang 1, 1 Yohanes 3 ayat ke-8, Kolose 1 ayat 13, Kolose 2 ayat 15. Naga itu pada akhirnya akan dikurung selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3, bandingkan Ayub 7 ayat 12, dan kemudian dilepaskan untuk kehancuran terakhir. Wahyu 20 ayat 7-10, Yesaya 27 ayat yang pertama. Para ahli Alkitab mengenali Wahyu 12 sebagai contoh dari mitos motif pertempuran dalam sastra. Sebuah teknik penceritaan kuno yang dimana alur cerita dasar menggambarkan seekor naga mengangkat dirinya sendiri di atas dewa atau dewa-dewa yang berkuasa. Naga tersebut mencapai kemenangan sementara untuk menghasilkan periode kekacauan, namun dewa yang dikalahkan atau seorang pembebas yang dijanjikan menaklukkan naga itu menegaskan kembali kedaulatan orang-orang yang berkuasa yang tepat. Yohanes pasti mengambil dari cerita-cerita akrab dalam para pendengarnya untuk menggambarkan visinya. Sebagai contohnya dalam mitologi Yunani, kisah kelahiran Apollo memiliki beberapa kesamaan, termasuk seorang ibu yang sedang hamil yang bernama Leto, seekor naga laut besar yang bernama Piton yang berniat membunuh bayi yang belum lahir, dan seorang pahlawan Poseidon yang menyembunyikan Leto di sebuah pulau terpencil hingga Apollo lahir. Kemudian Apollo membunuh Piton di gunung Parnassus. Naga adalah makhluk reptil pembawa kekacauan yang biasa ditemukan dalam mitologi kuno dan ikonografi timur dekat kuno. Dalam perjanjian lama, naga diasosiasikan dengan dewa-dewa kafir dan musuh-musuh umat Tuhan. Dalam beberapa ayat, Tuhan mengalahkan naga laut simbolis disebut Rahab. Lihat Mazmur 89 ayat 10, Yesaya 51:9, bandingkan Ayub 26 ayat 12-13, dan Yeskil 29 ayat yang ketiga. Tuhan kita adalah pembunuh naga yang sejati. Setan memang seperti naga yang memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan supernatural. 2 Tesalonika 2 ayat 9, mencobai. Matius 4 ayat 1, Efesus 4 ayat 26-27, 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Dan pekerjaannya menipu. Yohanes 8 ayat 44, 2 Korintus 11 ayat 14, Wahyu 20 ayat 10,
menuduh, Ayub 1 ayat 8-11, Sakaria 3 1-2, membinasakan dan menyiksa, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat ke-8, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Roma 8:31, 2 Petrus 1 ayat 3-4, jika kita telah dilahirkan kembali, setan tidak lagi menguasai kita. Ibrani 2 ayat 14-15, kita yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup saleh dalam Dia. 2 Petrus 1 ayat 3-4, Roh Kristus di dalam kita lebih unggul daripada tipu daya setan. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kita memiliki kemenangan atas naga melalui iman kita kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Itulah pemahaman apa yang disebut dengan setan disebut naga dalam kitab Wahyu. Salam podcast Eksposisi M116.